semuanya, perkenalkan saya Hamidah Syukrana Hayati dari kelas pendidikan Fisika A NIM 190333096 akan mempresentasikan teori tentang keterkaitan antara konsep suhu dan kalor dengan bencana gunung meletus. Nah, mari simak videonya. Enjoy! Di sini saya mengambil materi tentang suhu dan kalor dengan kompetensi dasarnya 3.5, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Dan 4.5, merencanakan dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki jumlah gunung berapi aktif yang sangat banyak, berjajar mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, yaitu lebih dari 30% dari gunung aktif di dunia ini ada di Indonesia. Pada kawasan di gunung api memiliki kawasan pertanian yang subur, berpenduduk padat dan memiliki panorama yang keindahan. Karena memiliki gunung berapi yang sangat banyak, maka bencana akibat letusan gunung berapi adalah salah satu bencana yang tidak jarang melanda wilayah-wilayah di Indonesia. Ini tentunya menjadi ancaman tersendiri yang patut diwaspadai karena gunung-gunung ini bisa kapan saja bergejolak dan mengeluarkan material panasnya. Berdasarkan catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, gunung api aktif di Indonesia terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan sejarah letusannya, yaitu tipe A, 79 buah gunung adalah gunung api yang pernah meletus sejak tahun 1600 Masehi. Tipe B, 29 buah gunung adalah yang diketahui pernah meletus sebelum tahun 1600, dan tipe C, 21 buah gunung adalah lapangan Volta Tara dan Fumarola ini. Jadi ini dia kutip dari sumber Bemelin tahun 1949, Van Padang pada tahun 1951, dan Kusuma Dinata 1979. Klasifikasi gunung api ini diharapkan akan dapat lebih memperjelas perbedaan karakteristik gunung api aktif di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung mitigasi ancaman bencana gunung api, penelitian dan pengembangan ilmu kegunung apian, dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap gunung api aktif di Indonesia. Jadi untuk itu pada makalah ini pada presentasi ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya erupsi gunung api dan pengaruh suhu dan kalor, dan keterkaitan suhu dan kalor dengan terjadinya erupsi pada gunung api. Sehingga dengan mengetahui beberapa penjelasan tersebut, masyarakat dan para penonton semuanya waspada akan terjadinya erupsi gunung berapi. Rumusan masalah dari pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, penjelasan mengenai gunung api. Yang kedua, bagaimana proses erupsi gunung api. Yang ketiga adalah bagaimana keterkaitan antara konsep suhu dan kalor dengan terjadinya erupsi gunung api. Nah, masuk ke penjelasan pertama mengenai penjelasan gunung api. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Gunung api aktif mempunyai kenampakan geologis berupa kawah gunung api yang pada saat terjadi erupsi menjadi tempat keluarnya cairan dan gas fluida magma. Fluida magma berfasa ganda yang bersuhu sekitar 1000 derajat Celcius ini bervariasi kekentalan atau viskositasnya, ada yang encer dan ada yang kental, serta bervariasi kandungan gasnya, ada yang rendah dan ada juga yang tinggi. Kawah gunung api dihubungkan oleh pipa magma dengan kantong magma. Nah, ini dikutip dari buku Pradoto Puspito pada tahun 2012 halaman ke-7. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terdapat di bawah gunung berapi akan keluar sebagai lahar atau lava. Lava ini sangat panas dan berbahaya bagi makhluk hidup.
Selain lava, material lain yang berbahaya dari gunung yang sedang meletus adalah aliran lumpur, abu, dan gas beracun. Selain itu, meletusnya gunung berapi juga akan mengakibatkan kebakaran hutan, gempa bumi, dan bahkan terjadinya gelombang tsunami. Materi kedua yaitu mengenai proses terjadinya erupsi gunung berapi atau gunung meletus. Gunung api meletus karena magma yang berada di dalam perut bumi memiliki tekanan yang tinggi. Ini terjadi karena gerakan antar lempeng bumi. Gesekan yang terjadi antar lempeng menyebabkan kenaikan suhu yang tinggi pada daerah perbatasan lempeng sehingga mampu melelehkan batuan di sekitarnya. Lelehan ini bercampur dengan gas karena merupakan hasil reaksi. Lelehan inilah yang disebut dengan magma. Komposisi kimia magma sangat kompleks, diantaranya tersusun oleh 10 unsur kimia dominan yaitu silika, titanium, aluminium, besi, magnesium, kalsium, natrium, kalium, hidrogen, dan oksigen. Nah, unsur-unsur kimia tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berupa oksida yaitu SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, Ka2O, dan H2O. Karena magma bercampur gas ini memiliki tekanan yang tinggi dan rapat masanya lebih kecil dari bebatuan di sekitarnya, maka magma ini berusaha naik ke permukaan mencari jalan keluar melalui rekahan-rekahan bebatuan. Selama magma berada di dalam dapur magma hingga berusaha naik ke permukaan, terjadi proses diferensiasi magma. Diferensiasi magma adalah suatu tahapan pemisahan atau pengelompokan magma di mana material-material yang memiliki kesamaan sifat fisika maupun kimia akan mengelompok dan membentuk suatu kumpulan penggolongan berdasarkan kandungan magmanya. Letusan gunung berapi membawa abu-abu dan batu yang menyembur dengan keras, sedangkan lavanya dapat membanjiri daerah sekitarnya. Gunung api bisa menimbulkan korban jiwa dan harta benda pada wilayah radius ribuan kilometer. Nah, bahaya sekali ya penonton semuanya. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai keterkaitan konsep suhu dan kalor dengan terjadinya gunung meletus atau erupsi gunung berapi. Letusan gunung api merupakan bagian aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Erupsi vulkanik mencakup proses yang terjadi di dalam katak magma dan proses aliran magma ke permukaan bumi. Proses yang tidak dapat diamati secara visual ini dapat dijelaskan dengan pendekatan atau model fisika, antara lain pendekatan keseimbangan energi dalam kantong magma dan model aliran fluida kental melalui pipa bundar. Menurut pandangan fisika, proses erupsi vulkanik merupakan proses aliran fluida kental dari kantong magma ke permukaan bumi. Aliran ini terjadi karena tekanan kantong magma menjadi lebih besar dari batuan sekitarnya sebagai akibat tertutupnya saluran magma dan pasokan secara terus-menerus fluida magma ke dalam kantong magma itu. Pasokan fluida magma ini berasal dari perleburan parsial mantel atas pada zona pemisahan lempeng atau peleburan terus-menerus karena gesekan antar lempeng samudra dan lempeng benua pada zona subduksi. Nah, hampir semua kegiatan gunung berapi berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, sehingga mampu melelehkan material di sekitarnya membentuk cairan pijar atau magma. Cairan magma yang keluar dari permukaan bumi disebut dengan lava. Suhu lava yang dikeluarkan dapat mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Letusan gunung api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya dapat membanjiri sampai radius 90 km. Gunung berapi terbentuk dari magma, yaitu batuan cair yang terdalam di dalam bumi. Magma terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Pada kedalaman tertentu, suhu panas ini sangat tinggi sehingga mampu melelehkan batuan-batuan di dalam bumi. Saat bebatuan ini meleleh, dihasilkanlah gas yang kemudian bercampur dengan magma. Sebagian besar magma terbentuk pada kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Sebagian lainnya terbentuk pada kedalaman
24 hingga 48 km. Magma yang mengandung gas sedikit demi sedikit naik ke permukaan karena masanya lebih ringan dibanding batuan-batuan di sekelilingnya. Saat magma naik, magma tersebut melelehkan batuan-batuan di dekatnya sehingga terbentuklah kabin yang besar pada kedalaman sekitar 3 km dari permukaan. Kabin magma atau magma chamber inilah yang merupakan gudang atau reservoir dari mana letusan material-material vulkanik ini berasal. Nah, magma yang mengandung gas dalam kabin magma berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan yang berat mengelilinginya. Tekanan ini menyebabkan magma meletus atau melelehkan konduit atau saluran pada bagian batuan yang rapuh atau retak. Nah, sekian video penjelasan dari saya mengenai keterkaitan konsep suhu dan kalor dengan terjadinya gunung meletus atau erupsi gunung berapi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.